Oke, selamat sore. Saya Brahma dan ketemu lagi di channel saya Brahma Pamungkas. Eh, Sebenarnya tidak ada niatan untuk membuat konten ini, tapi sambil menunggu proses rendering, saya terpikir bagaimana kemudian berbagi cerita, berbagi pengalaman proses seleksi calon pegawai negeri sipil di tahun 2017 untuk formasi calon hakim di Mahkamah Agung. Saya masih ingat sekali bahwa pembukaan itu sekitar bulan Juni Juli, dan kemudian pendaftaran yang saya lakukan itu ada di sekitar bulan Agustus 2017. Tidak pernah terbesit di dalam pikiran saya untuk menjadi seorang calon pegawai negeri sipil, walaupun sebenarnya cita-cita saya pada saat itu memang ingin berkecimpung di dunia kehakiman atau di dunia hakim. Kemudian di sini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua adalah tentang bagaimana kiat dan cara saya untuk mengikuti proses seleksi CPNS ataupun calon hakim di Mahkamah Agung sehingga bisa maksimal usaha, doa, dan kemudian di akhir kita bisa menikmati, kita bisa merasakan keberhasilan itu dengan dinyatakan lulus untuk proses seleksi calon pegawai negeri sipil. 2017 itu adalah salah satu proses yang melibatkan BKN dengan sistem CAT, baik itu proses SKD maupun SKB itu menggunakan CAT. Jadi sudah dipastikan proses seleksi itu sangatlah transparan karena ketika kita mengisi soal-soal yang ada di CAT itu benar atau salah itu bisa dipantau di monitor. Begitu juga hasilnya ketika kita selesai ataupun waktu telah habis, maka sudah muncul nilai yang akan kita peroleh pada saat itu. Tidak banyak kiat yang bisa saya bagikan, tapi ini semoga menjadi tips yang jitu buat teman-teman semua dalam proses belajar menghadapi seleksi CPNS di Mahkamah Agung. Yang pertama harus kalian lakukan adalah fokus dan niatkan. Fokus, sekali lagi saya ulangi, fokus dan niatkan untuk proses seleksi CPNS. Bukan untuk main-main, tapi niatkan betul-betul bahwa di dalam hati saya akan secara fokus untuk ikut seleksi ini. Dari fokus itu, maka kemudian kalian akan menimbulkan energi semangat untuk bisa mempersiapkan diri, karena bukan hanya ikut begitu saja, tapi kalian harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi, karena harus dipahami juga dari puluhan ribu orang-orang yang mengikuti sudah pasti dan sudah bisa dipastikan mereka pun mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, sudah pasti kita akan tertinggal atau bisa sudah bisa kemungkinan besar tidak lolos untuk proses CPNS. Maka fokus, diniatkan, dan dari niat itu muncul energi untuk belajar, mempersiapkan diri mengikuti seleksi. Di dalam proses SKD atau seleksi kompetisi dasar itu ada 3 tahap yang harus memang kita kuasai. Pada saat itu TIU, TWK, dan wawasan kebangsaan, kemudian intelektual dan kepribadian, TKP. Jadi TIU, TWK, dan TKP itu kalian harus memasuki passing grade ataupun lebih dari passing grade, maka kalian bisa dinyatakan lolos.
Bagaimana kemudian kita bisa berstrategi agar 3 komponen ini bisa semuanya lolos? Karena kalau kita fokus untuk belajar TKP, kadang kita nanti bisa jelek di TIU ataupun TWK. Begitupun sebaliknya. Maka kemudian kalian harus balance dalam belajar atau mempersiapkan diri dan mengetahui proses seleksi. Yang pertama saya lakukan pada saat itu adalah mencari literatur atau mencari bank soal, kemudian bank kisi-kisi agar saya bisa mengetahui kira-kira di proses TIU, TWK maupun TKP itu apa saja yang biasanya keluar di tes-tes berikutnya. Pada saat itu saya jujur tidak membeli buku untuk proses CPNS, tapi saya meminjam teman saya yang waktu itu punya buku CPNS cukup lengkap dan saya fotokopi pada saat itu. Ya mungkin sekitar 50.000, ya saya ingat 50 atau 60.000 gitu. Habis untuk memfotokopi buku yang setebal itu. Tapi ternyata jangan melihat ketidakmampuan kita dalam membeli literatur ataupun bank soal, karena itu bisa diperoleh dimanapun, yang penting kita ada niat, baik itu bisa kita dapatkan di website sekarang banyak, ataupun kita bisa cari di Gramedia, beli buku, ataupun kita fotokopi buku. Yang penting kita bisa mempersiapkan diri untuk mengetahui bank soal ataupun materi pelajaran yang nanti akan keluar di proses kompetisi dasar. Pada saat itu karena saya adalah anak IPA yang kemudian saya menyadari kelemahan saya pasti ada di wawasan kebangsaan dan kepribadian. Kalau TIU mungkin saya akan belajar waktu itu sekitar sehari, 2 hari, 1 sampai 3 hari saya belajar konsisten untuk mengetahui apa itu tentang deret angka, apa itu tentang matematik bercerita, dan lain-lain, sehingga saya refresh kembali otak saya semasa SMA, semasa SMP, untuk mengetahui proses matematik dasar. Kemudian yang paling saya genjot waktu itu adalah tentang wawasan kebangsaan, karena ya di situ kebanyakan sejarah, kemudian bagaimana kemudian kita diuji tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Mulai dari saya masih ingat betul, saya mengulang membaca tentang kemerdekaan, sejarah kemerdekaan, BPUPKI, PPKI, dan lain-lain. Kemudian perjanjian-perjanjian kayak Rong Royem, terus perjanjian Linggarjati, Meja Bundar, dan lain-lain saya baca. Tahunnya saya baca, prosesnya saya baca. Terus juga saya membaca tentang sejarah kemerdekaan, pengibaran Sangsaka Merah Putih, kemudian menghafalkan atau membaca tentang pengertian dari lambang Garuda, terus dan banyak hal tentang sejarah Indonesia yang kemudian saya baca berulang-ulang. Kemudian saya ingat betul, saya baca berulang-ulang, kemudian saya garis bawahi, ataupun kalian bisa bikin catatan kecil yang nanti bisa dipergunakan untuk dibaca berulang-ulang. Karena saya menyadari bahwa saya lemah di situ, maka saya harus effortnya lebih besar daripada saya belajar TIU ataupun TKP. Karena kalau TKP, saya masih berpikiran bahwa itu terkait cerita tentang mana yang paling relevan dan paling bagus dibandingkan pilihan yang lain-lain. Seperti halnya kalau kalian teman-teman pernah mengikuti psikotes, ada bagian itu, ada sikap apa yang paling relevan, paling bagus, dan paling logik untuk diambil di dalam sebuah permasalahan. Jadi fokus waktu itu adalah saya di TWK, membaca berulang-ulang kali tentang sejarah bangsa Indonesia sampai benar-benar lekat di dalam kepala. Oke, bercerita tentang proses seleksinya.
kalian harus membaca betul-betul pengumuman, baik itu dress code, waktu, tempat, itu harus benar-benar dibaca. Jangan sampai kita salah dress code, jangan sampai kita salah tempat, dan jangan sampai kita salah waktu. Karena itu fatal sekali, tidak bisa diulang. Kecuali untuk dress code mungkin kita masih bisa beli ya. Tapi kalau tempat dan waktu, kalau kita sampai kehilangan momen, ya sudah buyar semuanya. Eh dan yang saya tadi bahas dress code, jangan menyepelekan terkait dress code karena itu adalah sebuah kewajiban mutlak untuk mengikuti seleksi. Jadi biasanya itu kita menggunakan dress code hitam putih. Jangan sampai kita datang menggunakan baju bebas terus memaksa untuk ikut seleksi. Ya udah pasti itu nggak bisa ditolak. Iya, makanya saya bilang harus baca pengumumannya secara baik. Detail dibaca sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi. Karena saya pernah ada waktu di Jogja itu ada orang yang datang dan tidak membawa baju hitam putih, ya sudah ditolak. Ataupun cara lainnya dia harus segera membeli baju putih maupun baju hitam atau meminjam kepada kawannya. Ada juga yang nggak pakai sepatu pantofel, itu pun ditolak. Karena itu sudah menjadi rule keharusan dalam mengikuti seleksi. Jadi detail, simple, tapi itu harus diperhatikan. Waktu dan tempat itu juga jangan sampai kalian salah tempat, salah waktu. Udah bubar itu. Karena kalian pasti tidak akan konsen pada saat terlambat dan mengikuti seleksi. Kemudian pada saat proses seleksi juga jangan sekali-kali membawa contekan ataupun mencoba untuk membawa apa tuh, ada yang pakai joki tuh waktu itu, ada yang pakai earphone, dan jangan coba-coba melakukan hal itu. Jujur saja, kita tes apa adanya sesuai dengan kemampuan kita. Karena kan nanti itu akan berpengaruh pada saat kita proses selanjutnya. Pada saat proses seleksi CAT itulah kalian harus fresh. Usahakan pikiran itu fresh. Jangan stres, cukup makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Jadi pada saat kita tes kita sudah fresh dan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya ya akan keluar dengan maksimal. Kemudian jangan lupa berdoa, jangan lupa berserah diri kepada Allah ataupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serahkan semuanya, yang penting kita sudah maksimal untuk mengikuti proses seleksi CPNS. Kemudian saya ingat betul, alhamdulillah waktu itu saya lolos dengan nilai yang cukup memuaskan buat diri saya, dan tes selanjutnya adalah untuk SKB psikotes dan wawancara panel. Jadi masih setelah kita dinyatakan lolos kompetensi dasar, kita masih harus mengikuti 3 seleksi yang nanti nilainya akan di mix atau digabungkan menjadi satu dan akan muncul rata-ratanya. Jadi seleksi selanjutnya kita akan mengikuti kompetensi bidang. Kompetensi bidang itu sudah pasti soal-soalnya berkaitan dengan hukum dasar. Kemudian wawancara, di mana wawancara itu terdiri dari per panel atau per ruangan-ruangan, di mana panel itu berisi akademisi dan juga praktisi. Akademisinya itu dari guru besar di universitas, dan praktisinya itu tentu sudah pasti hakim tinggi di pengadilan tinggi yang sudah dipilih untuk menjadi pewawancara. Dan yang terakhir adalah psikotes dari lembaga yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai rekan untuk mempsikotes calon-calon CPNS atau calon-calon hakim ini. Dan untuk proses 3 proses itu saya akan terangkan di video saya selanjutnya. Jadi
Sekian video dari saya. Jika suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya Brahma Pamungkas.